Smart Listener di Makassar Insight kali ini bersama saya Silvana Roslin Dunggio. Kita akan membahas mengenai ekonomi setelah pandemi longgar. Jadi tema kita di hari ini, di hari Kamis ini adalah pandemi longgar, ekonomi bergeliatkah? Gitu ya. Dan karena memang kalau kita melihat kenyataannya pandemi COVID-19 ini sudah mempengaruhi perekonomian secara luar biasa. Tahun lalu seluruh dunia itu menghadapi penurunan ekonomi dan menyebabkan kontraksi yang sangat dalam karena hampir semua negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat. Makassar contohnya merupakan salah satu daerah yang terlama menerapkan PPKM level 4. Setelah tahun lalu kita juga menerapkan PSBB, itu juga cukup lama, kurang lebih ada 1 bulan. Kemudian di tahun ini dilanjutkan dengan PPKM level 4 yang juga cukup lama ya, salah satu daerah yang cukup lama menerapkan PPKM level 4. Nah, karena banyak negara, termasuk Indonesia pastinya, yang menerapkan lockdown yang memberikan konsekuensi tentunya pada perekonomian yang langsung merosot sangat tajam. Bahkan kalau kita mengutip dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar nasional ISEI tahun ini, kontraksi itu sampai minus 3,2% dari sisi pertumbuhan ekonomi akibat COVID-19. Nah, diharapkan tahun 2021 atau mungkin tahun 2022 itu akan terjadi rebound dan juga mungkin recovery ya, tahun untuk recovery ekonomi. Tetapi apakah ini menjadi sebuah jaminan terhadap perbaikan ekonomi ke depan? Karena kalau kita melihat juga bahwa semua negara dengan berbagai upaya stimulus itu akan pasti masih akan dihadapkan dengan ketidakpastian, apalagi dengan isu selain munculnya varian baru juga ada banyak faktor-faktor lain, faktor eksternal ataupun domestik yang masih sangat menentukan sangat menentukan bagaimana perekonomian di suatu negara. Nah, untuk itu Smart Listener menyenangkan sekali karena di hari ini untuk edisi Kamis 21 Oktober dalam Makassar Insight kali ini kami menghadirkan tamu istimewa di hari ini, yaitu Bapak Latundreng, Ketua Apindo Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa lebih dekat mungkin Pak ya dengan mic-nya ya Pak Latu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart FM yang saya muliakan para pendengar di seluruh tanah air. Ya, ya benar, karena ini bisa disaksikan secara langsung Smart Listener yang mungkin kalau tidak sempat mendengarkan melalui uh, mobil, mungkin bisa juga mengakses melalui YouTube kami atau juga nanti mendengarkannya melalui Spotify ya, podcastnya Smart FM Makassar. Jadi ini akan nanti tersimpan di situ, Anda bisa dengarkan, bisa saksikan jika memang ketinggalan dengan pemaparan yang saya yakin ini akan menjadi pemaparan yang luar biasa yang akan membuka wawasan kita dan menambah pemahaman kita untuk bagaimana sih menghadapi proses rebound ataupun recovery ekonomi di tahun-tahun yang akan datang setelah semoga yang seperti kita harapkan bahwa COVID itu akan semakin longgar. Intinya adalah bagaimana kita bersahabat dengan situasi yang ada sekarang ini gitu, Ya, karena uh, ya memang harus mulai keluar dan membiasakan diri dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan baru di era sekarang. Baik, langsung saja kalau Anda ingin juga ikut berpartisipasi dan menyampaikan ide ataupun menyampaikan pemikiran-pemikiran Anda, bisa melalui live chat kami di YouTube Smart FM Makassar, atau juga kalau masih sempat bisa WhatsApp di 0811 46 10 11. Langsung saja nih Pak Latundreng, kalau ya, lihat tadi di headline ya koran-koran daerah gitu ya, bahwa Sulsel bersemi di era pandemi gitu kan, bersemi artinya ya. banyak yang optimis bahwa Sulsel selama masa pandemi di 2 tahun ini cukup survive, Ya, cukup tough ya ya, menghadapi hantaman-hantaman ekonomi ketika daerah lain ya. ataupun ekonomi secara nasional itu merosot. Bagaimana? Apakah memang seperti itukah yang dirasakan oleh para pengusaha khususnya di Sulawesi Selatan, Pak Latu? Ya, baik. Makasih Smart FM yang saya hormati dan banggakan, khususnya Mbak Selviana Ya, mengundang saya ke
Semar FM. Tentu ini merupakan penghormatan yang sangat besar bagi saya. Ya. Saya dari jajaran DPP Apindo Sulawesi Selatan tentu memberikan apresiasi bahwa Semar FM dengan adanya pandemi COVID-19 yang kurang lebih berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, Ya. tentunya seluruh sektor ini berdampak dalam semua akibat adanya pembatasan gerakan. Jadi PSBB yang pertama itu kemudian dilanjutkan PPKM. Saya kira ini semua cara pemerintah untuk mengatasi. Karena 2 hal bersamaan ini harus dijaga. Ketika berbicara virus corona, tentu penyakit ini pemerintah selalu melihat jangan terjadi penyebaran. Karena penyebarannya itu akan nanti berdampak luas kepada masyarakat. Nah, memang kita lihat tidak berdiri sendiri COVID ini karena dunia pun mengalami kontraksi yang dimaksud Mbak Ana tadi itu benar. Di awal tahun 2020 sempat kita memang minus. Sulawesi Selatan pun juga minus 3,27. Itu tandanya bahwa sepanjang hidup saya menjadi pengusaha, ya kontribusi ekonomi Sulawesi Selatan itu selalu rata-rata di atas nasional. Tapi terjadinya kontraksi yang dalam itu karena adanya pembatasan. Nah, kita harus pahami bahwa ekonomi sebenarnya itu sangat tergantung dari akselerasi dan kegiatan para masyarakat yang ada. Kita tahu Mbak Ana tahun 2007-2008 ya ekonomi kita sempat terguncang juga karena pengaruh luar juga. Tapi di saat itu ekonomi kita tetap eksis karena tidak dibatasi seperti masa pandemi ini. UMKM kita yang kita lihat bahwa menempati kurang lebih 60-75% tetap menopang ekonomi kita, sehingga ekonomi Indonesia dibanding negara lain jauh masih survive ya, jauh masih baik. Nah, saya tentu ingin masuk kepada judul kita hari ini bahwa pandemik longgar, ekonomi bergeliat. Nah, indikator tadi adanya tekanan atau adanya resesi tentu karena kebijakan pemerintah melalui PSBB ini memberikan dampak negatif kepada transaksi. Karena kalau manusia dilarang bergerak, dilarang ke mal, berarti dampaknya kepada usaha-usaha kecil, menengah, dan besar itu tidak terjadi. Daya beli pasti akan menurun. Ujungnya bisa terjadi juga PHK. Nah, orang di PHK tidak ada sumber pendapatan, tentu juga akan berdampak pada daya beli. Nah, ini semua tentu kita melihat bahwa dampak daripada pandemik ini bukan karena virusnya, tapi lebih berdampak pula terhadap ekonomi kita. Nah, bagaimana ketika nanti terjadi pelonggaran? Nah, kita bisa bayangkan bahwa kondisi saat sekarang ini dengan adanya level 4 yang diterapkan di Kota Makassar selama 2 minggu berturut-turut, itu betul-betul dunia usaha mengalami satu pukulan yang sangat berat. Di mal-mal saya tanya, ada beberapa pemilik mal sudah diskon 50 tidak mampu lagi bayar. Karena bukan diskonnya yang menjadi penting. Orang yang datang untuk belanja itu yang tidak ada. Benar. Jadi mau diskon 100% pun pasti pengusaha-pengusaha yang punya tenan di situ, punya tempat tidak mampu membayar dengan kondisi seperti itu. Nah, sekarang kita tentu akan tetap optimis dengan adanya penurunan level. Ya, mulai 1 minggu terakhir ini Mbak Ana, kita bisa lihat kita jalan sudah macet semua jalanan. Artinya bahwa dengan pelonggaran itu sisi kontribusi terhadap daya beli sudah meningkat. Teman-teman pengusaha sudah mulai bergerak dengan baik, usaha kecil menengah mulai juga pada berjualan, sehingga ekonomi pasti tentu akan terlihat baik. Nah, kita juga bisa bayangkan gimana kalau pelonggaran ini terus-menerus terjadi, sehingga nanti pasca COVID ini akan jadi rebound. Saya yakin itu akan terjadi. Hanya pertanyaannya, berapa banyak anggota saya di dunia usaha itu yang mengalami tekanan yang selama ini belum bangkit. Nah, kita lihat Mbak Ana ini, ada beberapa usaha sebenarnya tumbuh di masa pandemik dengan memiliki digitalisasi terhadap pengembangan usaha. Tapi teman-teman yang masih optimis dengan
usaha-usaha yang masih sifatnya normal ini yang tergilas. Nah, harus dia berusaha memperbaiki IT dalam perusahaannya itu untuk bisa bersaing. Kita lihat contohnya yang rebound itu terhadap pandemik. Grab, ada namanya Grab, ada namanya Gojek, ada namanya Traveloka. Iya. Nah, kenapa? Kalau kita berbicara Grab dengan Gojek, dia tidak memiliki aset yang besar. Dia tidak punya motor, tidak punya mobil. Kenapa dia bisa besar? Ya karena sistem online, sistem IT yang dia miliki itu luar biasa. Nah, orang juga melakukan transaksi sangat nyaman dan mudah. Nah, inilah salah satu sebenarnya yang dimaksud tadi Mbak Ana, bagaimana ketika pelonggaran dan pasca pandemik ini bisa rebound. Rebound ketika dunia usaha bisa mempersiapkan diri dari sisi IT. Tidak ada lagi cara terbaik ya kecuali kita memiliki platform tersendiri, usaha tersendiri di bidang IT untuk menggalang pasar-pasar kita. Kalau dulu secara normal ya kita di Makassar hanya besar di Makassar. Boleh jadi di lorong ya yang dia masuk Pak Wali Kota ini, lorong UKM ini bisa pasarnya itu ada di Amerika, di Eropa, di Asia Tenggara dan Asia Timur bisa terjadi. Nah, ini semua Mbak Ana ini perlu menjadi kesiapan. Ya kesiapan. Ya kita semua sadari bahwa kita semua puyeng di sini, pusing dan serba susah. Tapi yakin bertahan itu jauh lebih baik dibanding kalah sebelum kita menyelesaikan seluruh persoalan. Saya kira seperti itu Mbak. Ya, Pak Latus sedikit lagi nih. Plan A dan plan B ya dari para pengusaha sepanjang kondisi ini. Apakah memang itu sudah dikeluarkan semuanya Pak Lato? Ya, makasih Mbak Ana, ini pertanyaan sangat bagus. Plan A, plan B, malah sampai plan Z kita buat. Karena COVID ini nggak ada yang tahu. Jadi strategi dunia usaha ini saya bocorkan di Smart FM, karena Smart FM ini terakhir saya dihubungi 2016, jadi memang lama juga. Pindah kantor saya tidak tahu. Jadi plan yang kita buat Mbak Ana ini karena kita tidak tahu mau pakai jurus apa. Sehingga cara kita yang pertama itu adalah pada saat di bulan Maret 2020 produksi kita itu tetap kita jaga dengan komitmen bahwa 2019 tetap akan cerah di 2020. Namun pada saat itu ternyata produksi kita menurun karena daya beli dihantam oleh adanya PSBB yang 1 bulan itu diterapkan pemerintah. 1 bulan itu bukan waktu yang sangat singkat, tapi sangat panjang bagi dunia usaha karena proses produksi di industri kita itu di pabrik atau di kantor-kantor itu mengalami hambatan. Nah, pada bulan pertama terasa, masuk bulan kedua juga di situ terasa sekali sehingga seluruh produksi kita kurangi, kemudian komitmen dari kalau kita diekspor itu kita coba mengerem dengan berkomunikasi dengan baik. Kemudian kita serta-merta tadi ada OJK saya dengar itu perbankan kita coba juga, mulai sasar walaupun tidak bergeming, relaksasi itu kalau mau tahu nanti akhir-akhir tahun, baru dia sadari bahwa tanpa saya tolong nasabah aku ini akan mati semua. Muncullah di situ kebijakan. Kami dari Apindo tidak bosan-bosannya menyampaikan ke pemerintah dan warning bahwa hati-hati Pak, kami ini sakit. Butuh impuls. Impuls itu relaksasi. Kalau tadinya kredit kami bayar sebulan itu 1 miliar, pada 3 bulan kita kurang minta lagi Pak, kayaknya mampunya saya ini sisa 100 juta. Supaya rapor pengusaha baik, kardi perbankan juga baik, semua nyaman. Tapi di sini memang dibutuhkan regulasi yang baik untuk mengatur. Nah, plan kedua kita buat lagi Mbak Ana itu pengurangan tenaga kerja dengan cara bukan mem-PHK. Misalnya kalau karyawan kita ada 100, kita kurangi dulu 30 bahwa tinggallah kamu dulu di rumah. 3 minggu kemudian kamu masuk. Jadi kita punya shift. Kita bagi shift dengan baik. Itu pun masih belum bisa. Sehingga ada beberapa kita berpikir kita masih punya misalnya deposito pada saat 2020, kita panggil karyawan yang betul-betul kita anggap baik semua karena memang karyawan kita baik semua. Kita katakan bahwa mengundurkan diri atau PHK, kita kasih semua secara full. Sehingga mereka nyaman, dia bisa cari sumber-sumber lain karena perusahaan sudah kondisinya seperti ini.
ada pelarangan. Nah, berlanjut sampai sekarang karena pada saat wali kota menentukan level 4, ada 2 minggu berturut-turut kita dikunci untuk tidak bergerak. Di situ ada setiap hari pada saat di awal tahun 2021, Mbak Ana, kita buat 3 shift pagi, siang, dan malam. Pak Wali Kota bilang kita stop jam 17. Berarti kalau kita bilang 17, berarti sisa shift pagi kita pas sedikit masuk di shift siang. Sehingga 2 shift ini bayangkan tinggal semua. Kalau berbicara daya beli, ada berapa karyawan tidak belanja untuk makanan, minuman untuk diri sendiri dan keluarga. Ini repotnya luar biasa. Yang kita bayangkan sekarang pengusaha itu bagaimana memikirkan karyawan ini agar tetap dia hidup, tetap dia bisa menyambung hidupnya, supaya pada saat nanti rebound kita bisa gunakan. Ini jangan ada patah arang di sini, jangan ada patah hati. Seperti itu strateginya, Mbak Ana. Baik, ya. Jadi hampir semua jurus ini sebenarnya, Pak, ya, sudah semua kita keluarkan, iya. Karena mau belajar di negara mana? Negara mereka juga pada tumbang semua. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu, Mbak Ana. Iya, kondisinya sangat unpredictable ya. Unpredictable. Nah, smart listener, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua DPW Apindo, ya, dari Pak Latunreng, bahwa kontraksi suatu ekonomi ini apakah bisa menjamin rebound ini. Jadi memang masih harus banyak stimulus, harus banyak strategi upaya lagi yang harus dipersiapkan, baik dari sisi regulasi, dari praktisi, dan nanti kita akan coba juga untuk menanyakan seperti apa saran dari para akademisi yang memang menjadi pakar di bidang ini. Kami nanti akan tersambung melalui link Zoom dengan Profesor Marzuki DA, pengamat ekonomi dari Unhas, pakar ekonomi. Kemudian juga satu lagi adalah Dr. Anas Iswanto Anas SEMA. Beliau adalah pengamat ekonomi dari Unhas dan sekaligus juga ketua program studi S3 doktor di ilmu ekonomi Unhas, ya. Ini semua para pakar nanti akan bisa memberikan juga pemikiran terhadap bagaimana sih menghadapi ataupun seperti apa langkah pemulihan ekonomi yang bisa dicapai baik dalam penanganan COVID, dari sisi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya ini akan menjadi bekal yang baik untuk para pengusaha di lapangan, menjadi penyempurnaan kebijakan-kebijakan ke depan.